masyarakat paham TNI ini temannya siapa, kami juga paham masyarakat temannya siapa. Bisa dibilang masyarakat belum bisa sepenuhnya menerima dari Taman Nasional Gunung Merapi. Apalagi setiap ketemu petugas waktu patroli itu kan kayak kucing-kucingan itu. Kalau bicara Merapi, ini Taman Nasional yang dari sejak awal berdirinya saja sudah syarat masalah. Proses alih fungsinya dari 2001 sampai 2004, dari cagar alam, hutan lindung, dan taman wisata alam menjadi Taman Nasional, itu menuai konflik yang luar biasa panjang. Isu yang mengemuka kala itu adalah kekhawatiran masyarakat akan tersingkir aksesnya dari dalam kawasan ketika ini menjadi Taman Nasional. Tentu saja ini dibantah oleh pemerintah. Menjadi taman nasional itu tidak akan mengurangi akses masyarakat ke dalam kawasan. Begitu janjinya. Tapi faktanya sekarang 17 tahun setelah berdiri menjadi taman nasional, masih ada satu konflik yang cukup serius di Tanah Vonis. Tanah Vonis ini kan satu areal di dalam kawasan Taman Nasional Gunung Merapi seluas sekitar 37-38 hektar di wilayah Pangkuan Desa Ngablak, Kecamatan Serumbung, Kabupaten Magelang. Ini adalah warisan pengelolaan dari Perhutani beralih ke Balai Taman Nasional Gunung Merapi. Berikut warisan persoalannya. Jadi Tanah Vonis di Taman Nasional Gunung Merapi itu memang awalnya itu dulu kayak bisa dibilang warisan dari Perhutani. Itu sejarahnya dulu pasca erupsi sekitar tahun 1930-an, itu Desa Nglampian yang sekarang itu Desa Ngablak itu semuanya bedol desa dari desa itu. Kemudian selang berapa tahun beberapa masyarakat itu kembali lagi ke tanah tadi. Karena memang tidak semuanya masyarakat kembali ke situ, jadi itu adalah peluang bagi masyarakat yang tinggal di situ untuk memanfaatkan tanah yang patok-patoknya tadi sudah tidak terlihat lagi. Nah, kemudian karena waktu itu masih dalam pengelolaan Perhutani, kemudian Perhutani itu melihat bahwa itu suatu, bisa dibilang suatu pelanggaran ya, kemudian memang itu terus dibawa ke ranah hukum. Kalau Tanah Vonis ini kan kami sebagai yang muda ini nggak tahu, itu kan nggarapnya itu sudah dari zaman Simbah atau zaman Belanda itu. Terus dari itu digarap tidak ada apa-apa. Terus tahun 82 itu kan yang penggarap itu sekitar 41 orang penggarap itu kan dilaporkan ke kepolisian ya sama sama Mandor Tani. Kemudian setelah itu proses hukum di sana. Beberapa kali bahkan dulu itu sempat ada yang ketakutan tidak berani untuk ikut ke pengadilan. Itu setelah beberapa bulan proses berjalan itu akhirnya divonis dimenangkan oleh petani. Sejak divonis itulah tanah ini disebut masyarakat sini sebagai Tanah Vonis. Untuk warga di sini ini memang sumber kehidupan utama. Ini biasa ditanami salak, ada kelapa, ada jambu dan ada pepohonan yang lainnya itu. Sementara bagi Taman Nasional, aktivitas masyarakat di dalam kawasan ini adalah persoalan karena kebijakan pengelolaan kawasan konservasi di Indonesia itu hanya memungkinkan pemanfaatan dalam bentuk hasil hutan bukan kayu, pemanfaatan tradisional atau pemanfaatan jasa lingkungan. Dan di Tanah Vonis ini ada 160 kepala keluarga yang memanfaatkan areal di dalam Taman Nasional Gunung Merapi untuk budidaya salak dan beberapa jenis hortikultur lain. Kalau Tanah Vonis memang ini beda gitu ya, karena memang
vegetasi yang ada di dalam itu tidak seperti yang desa lain yang hanya perumputan seperti itu. Karena di dalam tanah vonis juga mayoritas kurang lebih 70% itu adalah salak. Dan yang lainnya itu juga ada semacam tanaman hortikultura ya, atau sayur-sayuran itu seperti itu ada. Karena masih ada konflik tentang klaim tanah tadi ya, jadi terus terang memang hubungan antara masyarakat dengan Taman Nasional pun juga agak agak renggang lah, bisa dibilang seperti itu. Karena memang namanya Taman Nasional Gunung Merapi itu masyarakat sudah image-nya itu syarat dengan aturan-aturan, apalagi ada tanah vonis tadi. Nah, jadi memang bisa dibilang masyarakat belum bisa sepenuhnya menerima dari Taman Nasional Gunung Merapi. Sebelum ada TN itu kan kita nggak ada aturan ini itu, kita garapnya dengan santai karena itu sudah merasa milik kita sendiri. Tapi setelah ada penetapan untuk Taman Nasional Gunung Merapi itu, kan dari TN juga mengakui bahwa ini adalah wilayah kerja mereka itu. Akhirnya kan warga menjadi resah, apalagi setiap ketemu petugas waktu patroli itu loh. Itu kan kayak kucing-kucingan itu dengan petugas Taman Nasional itu. Nah, waktu itu memang sudah mencoba untuk memberikan pengertian ke masyarakat bahwa memang itu adalah sekarang menjadi tanah negara. Meskipun masyarakat itu mempunyai SPPT ya, atau pajak tahunan, tapi bukan berarti itu adalah sebagai sertifikat hak milik atau SHM. Masyarakat itu masih menganggap, loh, kulo niku tiap tahunnya bayar pajak kayak gitu. Berarti niki nggen kulo dong, wong ini dari dulu juga sudah dikelola oleh bapak saya, misalnya seperti itu. Jadi selama bertahun-tahun ya, ibaratnya ya kalau saya bilang itu permasalahan atau konflik tanah vonis itu adalah konflik yang panjang gitu di Taman Nasional ya. Saya bicara Taman Nasional Gunung Merapi. Karena selama ini kan paling hanya semacam perumputan gitu yang nanti kemudian ditata terus kemudian dikerjasamakan. Kalau tanah vonis memang ini beda. Persoalan ini sudah terlalu lama untuk dibiarkan saja, ya harus dicari solusinya. Bagaimana mungkin kan satu kegiatan konservasi itu dirancang dan disusun untuk keberlanjutan ekosistem tapi berdampak negatif bagi akses masyarakat dalam memanfaatkan sumber daya alam yang ada di depan mata dan sudah bertahun-tahun jadi gantungan hidupnya. Juga sudah pernah duduk bareng karena memang kewenangan untuk pengukuhan kawasan atau terkait pal batas kawasan itu ada di BPKH, Balai Pemantapan Kawasan Hutan. Kami sudah mengundang, jadi dari pihak BPKH ada, masyarakat sebagai penggarap tanah vonis ada, dari desa pun ada. Duduk bareng di balai desa waktu itu, sekitar tahun 2010. Tapi memang endingnya pun juga belum ada solusi. Di tahun 2018 itu muncullah Perdirjen KSDAE P6 tahun 2018 tentang petunjuk teknis kemitraan konservasi di KSA dan KPA, kawasan suaka alam dan kawasan pelestarian alam. Nah, bagi saya itu adalah angin segar bagi Taman Nasional untuk menyelesaikan keterlanjuran atau konflik yang terjadi di Ngablak. Nah, memang itu menjadi angin segar bagi Taman Nasional, tetapi tidak serta-merta mudah untuk diterapkan di masyarakat. Kemitraan konservasi ini kan bagian dari perhutanan sosial yang saat ini memang sedang banyak didorong. Semangat mengatasi problematika pengelolaan hutan ini juga merambah ke kawasan konservasi dengan pilihan model kemitraan. Jadi sebagai bagian dari perhutanan sosial, kita perlu melihatnya sebagai satu perangkat sarana penyelesaian konflik. Nah, jadi memang waktu itu TNGM juga mencoba untuk mendalami dulu Perdirjen itu. Karena ada dua mekanisme ya di Perdirjen itu ada dengan pemberdayaan masyarakat dan juga dengan pemulihan ekosistem. Cuman memang waktu itu adalah pilihannya Taman Nasional Gunung Merapi ke pemberdayaan masyarakat. Karena
dengan mekanisme itu atau dengan bungkus pemberdayaan masyarakat itu, masyarakat ibaratnya tidak akan kehilangan haknya untuk tetap mengakses ke dalam kawasan. Menurut saya pilihan pemberdayaan masyarakat lebih tepat untuk tanah vonis daripada pemulihan ekosistem. Karena yang pertama, areal di tanah vonis ini bukan areal yang rusak dan untuk dipulihkan. Dan yang kedua, pertimbangannya adalah kita berangkat dari upaya untuk mencari solusi atas pemanfaatan tanah vonis. Berikutnya dalam pilihan skema pemberdayaan masyarakat masih ada 2 pilihan lagi, yaitu pemanfaatan hasil hutan bukan kayu ataukah budidaya tradisional. Kalau bagi kami di KLHK, khususnya di Taman Nasional Gunung Merapi, kemitraan konservasi itu adalah sebuah adopsi budaya Nusantara dalam penyelesaian konflik. Jadi khususnya di sini adalah konflik yang ada di dalam kawasan hutan, spesifik di Taman Nasional. Dan memang kemudian ini diadopsi dalam sebuah legalitas Perdirjen nomor 6. Bagi kami sangat support karena memang ada akarnya di dalam budaya Nusantara, bagaimana solusi penyelesaian konflik dengan kegotong royongan Indonesia, karena kita punya akar yang sama. Desa Mowocoro kami pilih karena memang masyarakat punya kearifan di dalam mengolah hutan. Di Merapi kearifan bagaimana kemudian masyarakat hidup berdampingan dengan Merapi, berdampingan dengan Merapi tuanya dan berdampingan dengan Merapi mudanya, dengan siklus erupsi yang selalu berulang. Itu mereka punya kearifan gitu. Sedangkan kami secara nasional punya norma, kita punya regulasi, negara mawa toto, negara punya aturan. Ini yang coba kita sandingkan. Kebijakan kemitraan konservasi ini perlu kita lihat sebagai peluang. Jadi semangatnya adalah semangat mencari solusi untuk konflik yang terjadi. Namun menyampaikan skema kemitraan konservasi ini kepada masyarakat adalah persoalan tersendiri. Kendalanya masyarakat masih agak ada kekhawatiran lagi ketika nanti sudah ber-PKS, terus piye yo gitu. Apakah hak dan kewajiban yang harus saya jalani itu nanti berat? Seperti itu. Apakah nanti saya harus ibaratnya banyak aturan yang harus saya jalani. Yang pertama kita ketemu dengan masyarakatnya itu dulu. Kita ketemu dulu, kita saling percaya, membangun kesepakatan bahwa jenengan dan kami mau sama-sama menyelesaikan masalah. Itu dulu. Nah setelah itu kita lihat masalahnya itu secara lebih detail, kita rumuskan. Misalnya di Ngablak, masalahnya itu adalah masyarakat sudah ada di situ, ada tanaman salak, ada beberapa tanaman yang lain, sedangkan itu Taman Nasional. Zonanya zona tradisional. Kami cocokkan antara regulasi kami. Oh di zona tradisional ternyata bisa kemitraan. Di masyarakat mereka inginnya ada pemanfaatan salak dan pemanfaatan yang lain. Digadokke. Jadi ini itu proses gadokke itu dulu, bahwa secara garis besar ada kesepakatan dulu bahwa kami membuka ruang bagi masyarakat bisa mengambil ruang bagi kami. Tentu saja dengan beberapa ibaratnya bagi kami itu prasyarat bahwa ini untuk nganggo neng ora entuk duweki. Di tahun 2018 itu diadakan koordinasi dulu, rangkaian kegiatan untuk menuju ke pertemuan. TNGM mencoba untuk koordinasi ke desa. Kenapa kok ke desa? Karena TNGM menganggap bahwa masyarakat itu adalah punyanya desa, nggih. Nah, itu sehingga kalau kawasan sih kawasannya TNGM Merapi. Cuman secara masyarakat itu kan kewenangannya dari pihak desa, sehingga kami mencoba untuk prolog dulu ke desa bahwa untuk tanah vonis ini sudah ada aturan terbaru yang ini tidak akan menghilangkan akses masyarakat ke dalam kawasan. Dari TN itu menawarkan kemitraan. Nah kemitraan itu kami kan tidak tahu kemitraan seperti apa, karena ini kan urusan dengan lahan. Karena itu dulu terus kita ada sosialisasi dengan dari TN, itu bahwa kemitraan itu intinya kerjasama pengelolaan kawasan tanah vonis ini dari kami dan juga dari TN gitu. Maksudnya secara kerjasama itu kan intinya kan saling menguntungkan. Dari TN itu untung nanti maunya untung secara ekologi, kami juga harus untung secara ekonomi gitu. Tantangan menjadi mediator itu adalah mendapatkan kepercayaan dari kedua belah pihak. Jadi membangun ikatan emosional
itu menjadi penting sebagai pintu masuk untuk memediasi keduanya. Saya mengenal warga Desa Ngabla ini dari sekitar tahun 2010. Kala itu saya menjadi dosen pembimbing KKN untuk mahasiswa UGM di sana. Kami mencoba ke desa juga sudah oke. Kemudian ke tokoh masyarakat yang memang dituakan di Tanah Vonis itu Bapak Faat Muslim, beliau juga sebagai Kadus Jengklek, Kepala Dusun Jengklek. Beliau juga menerima program atau apa yang disampaikan oleh Taman Nasional Gunung Merapi. Tapi memang prosesnya di situ masih bisa dibilang sengit gitu ya. Karena ya namanya masyarakat tetap keinginan untuk memiliki tanah itu kan masih tinggi. Tanah bagi orang Jawa itu bagian penting dalam kehidupan. Ibaratnya sak dumuk bathuk sak nyari bumi dilakoni. Jadi disitulah kita harus berusaha memahami. Tugas mediasi adalah menerjemahkan kebijakan kemitraan konservasi ini agar bisa dipahami. Kadang kalau hanya disampaikan lewat pertemuan, ceramah, atau sosialisasi dengan mengundang banyak orang, itu kurang memberi ruang kepada masyarakat untuk bisa menggali lebih dalam dan lebih paham. Akhirnya kita butuh situasi yang lebih informal untuk mendiskusikannya dengan detail dan membuat kita semua memahami konsekuensi dari kebijakan ini. Karena ngobrolnya di tempat saya itu lebih santai, akhirnya kami bisa lebih banyak bertanya kepada tim dari UGM, sehingga kami lebih banyak memahami arti tentang kemitraan konservasi tersebut. Satu hal yang berat bagi masyarakat adalah merelakan klaim kepemilikan atas tanah Vonis dan menerima tawaran akses pemanfaatannya saja. Bahasa gampangnya adalah iso nganggo ra iso ngedol. Ini berat. Tanah Vonis itu adalah tanah negara gitu. Tanah negara yang tidak bisa disertifikatkan, tetapi bisa digarap oleh masyarakat dengan mekanisme kemitraan konservasi. Kepercayaan adalah modal utama mediasi. Setidaknya lambat laun akhirnya tumbuh saling percaya antara kedua belah pihak. Jadi ketika sudah saling percaya, tinggal bagaimana membangun tanggung jawabnya. Pokoknya warga niki sampun pasrah bongkoan tentang konservasi niki, kemitraan konservasi niki kalih kula mangke jalane PKS niki ajeng pripun niku sampun pasrah kalih kula ingkang baken kula nggih tak niati kalih rencang-rencang pengurus niki kagem perjuangaken yang pertama kagem kula, kagem masyarakat penggarap wonten ing dusun mriki. Perkembangan yang baik lagi itu masyarakat sudah mulai mau diidentifikasi atau diinventarisasi tanah Vonis yang ada di situ. Artinya memang masyarakat sudah mulai tumbuh trust ya, kalau saya bilang ya di sini ya, kepercayaan bahwa oh iya ternyata TNGM ini tenanan ngurusi gitu ya, nggak cuma hanya sekedar program pertemuan dan nggak ada tindak lanjutnya yang selama ini terjadinya seperti itu kayak gitu. Ketika kedua belah pihak sudah bersepakat untuk mengakhiri konflik, masih ada satu hal lagi yang harus diperjuangkan. Kesepakatan ini harus dituangkan dalam bentuk perjanjian kerjasama, di mana di dalamnya ada hak dan kewajiban kedua belah pihak. Tuntutan Taman Nasional itu sudah paten sesuai dengan aturan kebijakan pengelolaan kawasan konservasi. Sementara kepentingan masyarakat masih harus dikawal lebih lanjut. Langkah selanjutnya adalah pengurusan untuk kemitraan konservasi, karena memang masyarakat sudah sepakat dan sudah mau untuk menuju ke perjanjian kerjasama. Ya, harapannya ke depan itu lahan garapan tetap kami bisa menggarap sampai turun-temurun, dan supaya ekonomi masyarakat juga makin meningkat sehingga bisa untuk ya di samping untuk hidup, yang kedua bisa untuk menyekolahkan anak dan juga untuk masa depan anaknya. Manusia adalah bagian dari ekosistem hutan di sana. Jadi segala proses membangun ekosistem hutan itu dibangun oleh flora, fauna, manusia di situ.
Nah, oleh karena itu kami yakin dengan adanya manusia di sana ikut berinteraksi di dalam membangun ekosistem di Tanah Fonis Ngablak, itu hutan bisa ada. Terlepas dari kemudian tegakan penyusunnya seperti apa, stratifikasinya seperti apa, itu nanti itu kita bicarakan dari kesepakatan masyarakat. Tapi target kami dari KLHK adalah ekosistem hutan itu terbangun. Nah, bagi masyarakat apa? Harapan kami adalah masyarakat bisa mendapatkan kemaslahatan dari situ. Ini saya kira kuncinya, karena saling percaya sudah, regulasi sudah bisa dicocokkan, kemudian jejaring kami juga sama. Masyarakat paham, TN ini temannya siapa, kami juga paham masyarakat temannya siapa. Tidak ada proses kemudian saling menakar kekuatan, itu tidak ada. Tapi bagaimana semangat kebersamaan kita selesaiin masalah sudah ada untuk kemaslahatan. Konsep ini sudah ada di masyarakat sebelum kami datang, sebelum TN itu ada, sudah ada. Masyarakat penggarap di sana kan sudah sejak lama sekali ada, dengan sejarah konflik yang ada. Tidak ada konflik yang tidak selesai di Indonesia ini. Dan dalam hal ini regulasi sudah memadai, kurang apa? Regulasi atau kebijakan itu kan akan dilihat nanti implementasinya. Apakah dia mampu mewujudkan tujuan pada saat dia diformulasikan. Dan konflik itu kan bukan sesuatu untuk diselesaikan atau dihilangkan. Dia bagian dari kehidupan. Bagi kami ini adalah saat yang tepat untuk kami melunasi janji kami pada waktu penunjukan Taman Nasional. Ketika dulu ada konflik antara KLHK sebagai yang membidani Taman Nasional dengan masyarakat dan beberapa pihak, kami memang berjanji untuk semua aktivitas masyarakat yang memang subsisten ada di dalam kawasan itu sangat mempengaruhi hajat hidup mereka, itu tetap kami akomodir. Dan inilah saat yang tepat bagi kami untuk melunasi janji itu. Bersepakat untuk bermitra ini adalah hal yang tidak mudah. Kalau dari kajian akademis, penanganan konflik itu ada beberapa tahapan. Dari tahap pencegahan, penyelesaian, pengelolaan, resolusi, dan transformasi konflik. Nah, mentransformasi konflik menjadi kerjasama itu adalah sebuah langkah yang luar biasa. Dan karena ini janji, jadi harus dibuktikan.